Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang kelima ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Kedahsyatan Allah Israel. Kekasih Tuhan, dalam pasal keempat di dalam kitab 1 Samuel ini kita dapati bahwa bangsa Israel kalah atas Filistin yang mengakibatkan dirampasnya tabut Tuhan dari tengah Israel dan dibawa ke kediaman mereka. Kejadian ini oleh orang Filistin dianggap sebagai kebesaran dewa mereka atas Allah Israel. Mereka tidak tahu bahwa malapetaka besar, kegemparan maut sudah di ambang pintu kediaman mereka. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, 3 kebenaran rohani yang menjadi pembelajaran bagi kita dari kisah ini adalah yang pertama, kisah ini menunjukkan kedahsyatan Allah Israel atas dewa bangsa-bangsa lain. Kekasih Tuhan, tindakan orang Filistin membawa tabut Tuhan masuk dalam kuil Dagon merupakan satu kebiasaan yang terjadi pada masa itu. Dan tindakan ini sebagai tanda bahwa dewa perang mereka berhasil menang. Ditaruhnya tabut Tuhan di kuil Dagon untuk menyatakan bahwa Dagon telah berhasil mengalahkan Allah Israel. Namun jatuhnya Dagon di bawah atau di hadapan tabut Tuhan sampai hancur justru membuktikan bahwa Allah Israel lebih dahsyat dari dewa atau Allah bangsa Filistin. Kedahsyatannya bukan hanya menghancurkan dewa Filistin, tetapi juga mendatangkan kegemparan maut atas orang-orang di dalamnya, baik besar maupun kecil. Tindakan ini menunjukkan kepada orang Filistin bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang sama yang membawa Israel keluar dari Mesir dan mengirimkan berbagai tulah atas negeri Mesir. Hancurnya Dagon pun untuk menunjukkan bahwa Allah Israel bukanlah patung tuangan seperti dewa mereka. Apa aplikasinya bagi kita? Pelajaran bagi kita bahwa Allah Israel itu adalah Allah kita. Kedahsyatannya melebihi semua ilah bangsa lain sampai saat ini. Karena itu kita tidak perlu takut untuk apapun juga. Yang kedua, kisah ini menunjukkan bahwa Allah Israel sanggup membela dirinya sendiri. Tabut Tuhan sudah dirampas dan Israel pun telah kalah dari Filistin. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan pasal 5 ini, kita dapati bahwa dimanapun tabut Tuhan diletakkan, kutuk akan menimpa daerah tersebut. Israel memang gagal melindungi tabut Tuhan, tetapi Allah Israel justru berperang dan menang atas Filistin tanpa pertolongan satu orang Israel pun. Aplikasinya bagi kita, kekasih Tuhan, Allah Israel itu Allah kita. Ia sanggup membela dirinya sendiri. Dan jika ia sudah bertindak, tidak ada apapun yang dapat bertahan di hadapannya. Apapun dan siapapun. Sekali lagi, kita tidak perlu takut. Yang ketiga, yang terakhir, kisah ini mengajarkan Israel untuk tidak pernah hilang pengharapan kepada Allah. Benar bahwa Israel telah kalah dari Filistin. Benar bahwa tabut Tuhan sudah dirampas oleh orang Filistin. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah Israel tidak lagi sanggup untuk menolong mereka. Allah Israel masih sanggup. Allah Israel tetap sanggup. Dan Allah Israel akan selalu sanggup untuk melindungi dan melepaskan mereka dari bangsa lain.
aplikasinya bagi kita. Saat ini ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, saat kita menghadapi ujian iman, saat kita menghadapi badai kehidupan, jangan pernah hilang pengharapan kita. Karena Allah Israel, Allah kita masih tetap dan akan selalu sanggup menolong dan melepaskan kita dari semuanya itu. 2023 kita baru jalani 1 bulan pertama. Masih ada 11 bulan jauh ke depan yang kita tidak tahu apapun yang sedang ada menanti di depan. Tetapi satu hal kita bisa yakini, kedahsyatan Allah Israel itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kisah pagi ini. Kembali kami diingatkan akan kedahsyatan Allah Israel yang kami sembah. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau sanggup Tuhan untuk melepaskan kami. Engkau sanggup Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan. Engkau sanggup Tuhan untuk memberkati dan memelihara kami. Kiranya Allah Roh Kudus Engkau berkenan menyertai kami juga di sepanjang hari ini dan menyertai orang-orang yang kami kasihi dalam menjalani hidup berkemenangan di dalam Engkau. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi kehidupan kita, dan selamat menjalani hari ini dalam berkat dan perlindungan Allah kita yang dahsyat. Shalom. Kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Revival Community Church RCC Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dan Ibu Pendeta Muda Agustina Karpada akan memulai kembali kebaktian minggu yang sempat terhenti karena COVID-19. Kebaktian perdana 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di Zoom Hotel Dharma Husada, Jalan Dharma Husada Blok A3 nomor 188 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Bagi simpatisan Revival yang ada di Surabaya, mari bergabung dalam kebaktian ini. Dan bagi saudara yang ada di luar Surabaya, mohon bantuan untuk menyampaikan informasi dan undangan ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan yang berada di Surabaya. Untuk informasi selanjutnya silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada via WhatsApp di nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Rek ayo rek mlaku-mlaku nyang tunjungan. Rek ayo rek sukoreno bebarengan. Dek ayo dek PPKM wis bubaran. Dek ayo dek RCC wis kebaktian.